3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadiati Nuraini, saya sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Damayanti sebagai pendamping para korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairunnisa, saya sebagai keluarga korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Alamsyah sebagai pihak kepolisian. Anak orang tuh yang digituin. Ini Aska tau gak? Aska itu gak punya orang tua tau gak? Kerap warawiri di televisi. Tak banyak orang yang tahu kalau Sudirman yang karib disapa Abi Sudirman merupakan seorang pelaku pelecehan seksual di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang, Banten. Abi Sudirman sendiri merupakan seorang yang sering tampil di televisi sebagai penceramah. Penampilannya lekat dengan baju gamis yang dilengkapi dengan peci. Abi juga memakai kacamata setiap kali tampil di layar kaca. Penampilan luarnya bahkan membuat banyak orang kaget hingga merasa tertipu ketika namanya melejit beberapa waktu terakhir usai tersandung kasus pelecehan yang sebagian besar korbannya merupakan anak panti yang berjenis kelamin laki-laki. Selamat pagi semuanya, datang lagi di acara kita hari ini. Kita di sini akan membahas salah satu berita yang menggemparkan Indonesia akhir-akhir ini, di mana seorang anak yang dilecehkan oleh pengasuhnya di panti asuhan, tepatnya di Tangerang, dan nama panti asuhan adalah Darussalam An-Nur. Kita di sini bersama 3 narasumber. Ada Kak Nurul dari pihak keluarga korban, ada Kak Manda, salah satu pendamping korban, ada Mas Iki dari Kepolisian Metro Tangerang. Kak Manda, kira-kira kasus ini terungkap tuh bagaimana ya awalnya bisa sampai se-booming ini sekarang? Kasus ini terungkap setelah mendapatkan laporan dari Kanurul. Ia melaporkan bahwa keponakannya mendapatkan pelecehan seksual. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan dan pendampingan terhadap para korban, yaitu keponakannya Kanurul, untuk diperiksa. Awalnya saya merasa si RA ini jadi pendiam, jadi suka murung, sedih gitu kan. Awalnya kita udah mencoba buat berbicara, namun si RA ini belum mau untuk membuka mulutnya. Namun setelah kami merangkul dia untuk berbicara, akhirnya si RA ini mau untuk berbuka mulutnya. Oke, saya mau bertanya sama Mas Iki, untuk tindakan apa sih dari pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut? Setelah menerima laporan, kami melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Kami memeriksa 11 pelaku dan telah melakukan visum terhadap korban. Terdapat 2 tersangka pada saat ini. Yang pertama ada Pak Sudirman selaku dari ketua yayasan dari Panti Asuhan An-Nur ini. Nah, yang kedua ada Pak Agus selaku pengasuh dari panti asuhan ini. Dan saat ini kami sedang mencari satu pelaku lainnya. Oh, berarti saat ini belum ditemukan ya, Mas? Ya, benar. Amanda izin bertanya, untuk kondisi saat ini korban apakah ada tindakan lebih dari pihak-pihak lain? Saat ini para korban ini mendapatkan perawatan psikologis di Rumah Perlindungan Sosial. Kami memastikan bahwa mereka dalam kondisi yang baik dan mendapatkan dukungan untuk pemulihan dari trauma-trauma yang dilakukan oleh pelaku. Oke, saya izin bertanya kepada Mas Rizky, Kak Manda, dan Kak Nurul terkait kasus ini. Apa sih harapan kalian ke depannya? Kami berharap ya agar kasus ini bisa menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Kami akan terus menyelidiki dan memastikan bahwa pelaku-pelaku yang ada pada kasus ini dihukum sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ya, harapan kami agar kejadian seperti ini tidak dapat terulang lagi di panti asuhan lainnya. Karena setiap anak itu berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Perlindungan anak itu wajib menjadi prioritas utama bagi semua pihak, baik pihak pemerintah, pihak masyarakat maupun lembaga sosial.
untuk memastikan bahwa tumbuh kembang anak secara optimal ini tanpa adanya ancaman dan kekerasan. Saya juga berharap untuk para korban agar segera pulih dari traumanya, dan untuk para pelaku untuk dapat diadili seadil-adilnya. Kesimpulan yang kita dapat dari wawancara hari ini bahwa salah satu tersangka belum kita tangkap dan belum mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan untuk para korban sudah mendapatkan penanganan dari para psikolog ternama. Dan terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah ikut serta dalam wawancara hari ini. Dari kasus ini kita bisa kasih pengertian bahwa tumbuh kembang anak harus kita perhatikan agar tidak adanya kekerasan seksual dalam tumbuh kembangnya. Karena kejahatan ada di mana saja dan kapan saja kita tidak tahu.